Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Kanes Pradana, NIM 20010094, Prodi Manajemen, dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati, mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai jurnal umum. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, saya akan beritahu dulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu setiap transaksi, agar dapat mempermudahkan kita untuk melakukan proses posting ke buku besar. Jadi, prosesnya itu sesudah dari persamaan dasar akuntansi. Lanjut lagi ke jurnal umum, kemudian lanjut ke buku besar. Jadi, sebelum ke buku besar, kita harus melewati dulu jurnal umum. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa aja dasar-dasar dari akuntansi tersebut. Akun dasarnya ada 5, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu, di mana letaknya? Jika bertambah di mana? Kalau dikurang di mana? Oke, di sini saya dapat dari searching di Google. Akunnya adalah HUMPB. HUMPB itu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Harta itu DK, utang, modal, dan pendapatan itu KD. Dan beban itu DK. Maksudnya bagaimana? Harta jika bertambah di debit sedangkan berkurang di kredit, berarti disingkat DK. Terus, utang, modal dan pendapatan jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan beban jika pendapatan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, harta itu dibagi dua, yaitu harta lancar dan harta tetap. Contohnya, harta lancar itu kas, utang, dan sebagainya. Sedangkan harta tetap itu seperti tanah, gedung, dan lain-lain. Lebih lanjutnya kalian bisa searching di Google. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lihat di sini soalnya berjudul Praktik Kantor Konsultasi Pajak dengan nama Kantor Konsultasi Pajak Winardi. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2018, Tuan Winardi menginvestasi uang ke dalam perusahaan sebesar 15 juta sebagai modal. Menginvestasi berarti kas awal sebesar 150 juta. Pada tanggal 10 Januari 2018, dibayar sewa kantor sebesar 30 juta untuk sewa selama 1 tahun. Pada tanggal 15 Januari 2018, dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 10 juta. Ingat, kredit berarti masih hutang. Pada tanggal 17 Januari 2018, dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Pada tanggal 19 Januari 2018, diterima pemberian jasa kepada langganan sebesar 15.500.000. Pada tanggal 23 Januari 2018, diselesaikan jasa kepada seorang langganan yang akan diterima pembayaran bulanan sebesar 7.500.000. Diselesaikan, berarti belum dibayar, masih disebut hutang. Pada tanggal 26 Januari 2018, pembayaran gaji pegawai untuk beban Januari sebesar 20 juta. Oke, kita lanjut ke contoh soal ke jurnal umum. Di sini kita buat terlebih dahulu kepalanya. Di sini ada tanggal. Tanggal di sini ditulis berdasarkan transaksi yang terjadi pada bulan Januari. Di sini ada nama akun. Nama akun itu ada banyak. Ada kas, modal, sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Di sini ada rep atau RRF. Ini nomor referensi, kemudian ada debit dan kredit. Inilah ciri khas jurnal umum.
Kita lanjut. Pada tanggal 5 Januari 2018, Pak Winardi tadi menginvestasi sebesar 150 juta. Berarti, kas bertambah di debit sebesar 150 juta, dan modal juga bertambah di kredit sebesar 150 juta. Transaksi kedua, 10 Januari 2018, dibayar sewa kantor jangka waktu 1 tahun sebesar 30 juta. Sewa dibayar di muka, berarti di debit bertambah sebesar 130 juta, dan kas juga bertambah di kredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 15 Januari 2018, perusahaan Winardi membeli peralatan sebesar 10 juta secara kredit. Jadi peralatan kantor bertambah di debit sebesar 10 juta. Dan kas juga bertambah di kredit sebesar 10 juta. Berarti utang usaha, bukan utang kas yang bertambah, tapi utang usaha bertambah di kredit, karena di sini membeli kredit bukan kas. Pada tanggal 17 Januari 2018, Pak Winardi membeli peralatan sebesar 5 juta. Berarti perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 5 juta. Dan kas juga bertambah di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 19 Januari 2018, terima jasa sebesar 150 juta. Jadi, kas di sini bertambah di debit sebesar 15.500.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 15.500.000. Pada tanggal 23 Januari 2018 diselesaikan jasa langganan sebesar 7.500.000. Diselesaikan berarti belum menerima, makanya di sini saya tulis piutang. Piutang ini diibaratkan tabungan kita. Tabungan kita bertambah di debit sebesar 7.500.000 dan pendapatan jasa juga bertambah di kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 26 Januari 2018, Pak Winardi membayar gaji pegawai. Membayar gaji berarti beban gaji. Beban gaji bertambah di debit sebesar 20 juta. Dan kas di sini bertambah di kredit sebesar 20 juta. Total atau hasil di sini alhamdulillah balance 2.350.000 di kredit di debit dan 2.300.000 di kredit. Jadi penjumlahan dari jurnal umum dari perusahaan konsultasi pajak Winardi ini jumlahnya totalnya sama 2.350.000. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.